Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Lindianti, NPM 192102059. Saya dari kelas I, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam ini diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan yang sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dan upaya menegakkannya itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak dipergunakan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada ilmu sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law, atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu yang pertama, filsafat tasyri', yang kedua, filsafat syariah. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama, Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya.
Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah: yang pertama, asrarul ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasid al-ahkam atau keutamaan hukum Islam. Yang kelima, tawadul al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Sekian materi filsafat hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.